Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Munanzar. Saya dari kelas 12X1. Di sini insyaallah saya akan menjelaskan mata pelajaran usul fikih, yaitu materi tentang ijtihad sebagai suatu metode pengambilan hukum Islam. Untuk itu saya akan menjelaskan pengertian ijtihad terlebih dahulu. Pengertian ijtihad secara etimologi yaitu kata ijtihad berakar dari kata jahada yang berarti mengerahkan segala daya untuk mengerjakan sesuatu, atau berarti mengerjakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan secara terminologi kata ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mengeluarkan istinbat hukum syar'i dari nas, sumber hukum syarat yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, saya akan menjelaskan syarat menjadi mujtahid. Ada beberapa syarat ketika ingin menjadi mujtahid, diantaranya adalah yang pertama, mengetahui isi Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan hukum. Jika tidak mengetahui Al-Quran dan Sunnah, maka tidak layak disebut mujtahid. Yang kedua, mengetahui ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, mengetahui latar belakang sejarah turunnya ayat, asbabun nuzul, dan latar belakang sejarah munculnya hadis, asbabul wuruj. Yang keempat, mengetahui masalah-masalah ijma ulama. Ijma adalah sumber hukum yang ketiga. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus paham apa saja yang telah disepakati oleh ijma ulama sehingga tidak bertentangan dengan ijma. Yang kelima, mengetahui seluk-beluk qiyas dan dapat menerapkannya. Yang keenam, mengetahui bahasa Arab sebagai dasar memahami Al-Quran dan hadis agar tidak salah dengan memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, mengetahui usul fikih sebagai dasar berijtihad. Jika tidak, dia tidak akan dapat melakukan istinbal hukum. Yang kedelapan, mengetahui tujuan syariat Islam. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu mengetahui kemaslahatan berdasarkan pertimbangan akal sehat dengan menguasai ilmu logika agar dapat menyimpulkan hukum dengan benar dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, yaitu hukum ijtihad. Dalam pelaksanaannya, ijtihad mempunyai hukum yang bisa berubah-ubah atau berbeda-beda bertanggung dari kondisi subjek dan objek ijtihad. Perbedaan itu dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, wajib ain, yaitu bagi orang mujtahid yang ditanya tentang suatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga harus segera mengetahui hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah, yaitu apabila seorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Yang ketiga, sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi, yang kemungkinannya terjadi atau tidak terjadi. Yang keempat, haram, yaitu berijtihad dengan permasalahan yang tidak ditetapkan secara qat'i sehingga hasil ijtihad bertentangan dengan dalil syara'. Yang keempat, yaitu macam-macam ijtihad. Ada dua macam ijtihad. Yang pertama yaitu ijtihad fardhi atau individual, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid secara individual. Yang kedua, ijtihad jama'i atau kolektif, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh beberapa ulama secara kolektif melalui musyawarah. Kelima, kedudukan, yaitu kedudukan dan peranan ijtihad, sumber atau metode hukum. Terdapat tiga kelompok dalam memandang kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Kelompok yang pertama yaitu menyatakan bahwa kedudukan ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam.
Kelompok yang kedua berpendapat bahwa ijtihad bukan merupakan sumber hukum Islam, melainkan metode menetapkan hukum Islam. Dan kelompok yang ketiga adalah mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan Asy'ariyah, Hanafiyah, dan Syiah. Mereka berpendapat bahwa ijtihad tidak lain hanya berfungsi mengungkap hukum dari hukum yang tidak dianggap secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Di samping itu, hasil ijtihad bersifat relatif, sehingga tidak mungkin menjadikan sesuatu yang relatif sebagai suatu hukum. Dengan demikian, pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Ijtihad berperan menetapkan hukum dari nas yang masih mengandung dugaan, yaitu zan. Contohnya, membasuh kepala dalam wudu, hukum persentuhan kulit antara dua orang berwudu yang bukan mahram, masalah keberadaan wali dalam pernikahan, dan hukum membaca kunut dalam sholat subuh, atau pada masalah yang hukumnya tidak ada dalam nasya, seperti hukum KB. Adapun kedudukan hasil ijtihad sebagai berikut. Yang pertama, hasil ijtihad sebagai seseorang tidak mengikat kaum muslimin dan tidak mengharuskan orang lain untuk mengamalkannya. Yang kedua, tidak menghalangi orang lain berijtihad dalam masalah yang sama walaupun hukum yang dihasilkannya berbeda. Yang ketiga, hasil berijtihad adalah pendapat yang didasarkan atas dugaan kuat, itu zan. Yang keempat, seseorang yang mengetahui hasil ijtihad harus menyesuaikan diri dengan hasil ijtihad yang baru. Dan yang kelima, seorang qadhi atau hakim yang telah memutuskan hukum berdasarkan ijtihadnya sendiri tidak boleh membatalkan keputusan selama keputusan pertama tidak menyalahi nas atau dalil qat'i. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.